Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan presentasi dengan teman kelompok lainnya tentang artikel studi kelayakan bisnis untuk Gemini Bakeri di mata kuliah penilaian bisnis kelas 13 F1. Presentasi ini disusun oleh kelompok Selvi, Andre, Irfan Simare, Mega Diksi, dan Tria Yulita. Yang pertama saya ingin menjelaskan tabel presentasi yang terdiri 5 poin. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan, kedua metodologi, ketiga hasil dan pembahasan, 4 analisis sensitivitas, kelima kesimpulan dan hasil. Dan selanjutnya adalah latar belakang dan tujuan. Roti merupakan makanan pokok di negara barat. Dalam beberapa budaya, roti menjadi ritual keagamaan, namun roti juga sangat populer di Indonesia. Roti adalah makanan yang berbahan dasar tepung terigu dan air yang dikemas rapi dalam plastik sehingga menjadi sangat menarik. Roti juga adalah makanan yang masuk ke semua kalangan. Makanan-makanan populer seperti pizza pun berbahan dasar roti. Di dunia, roti merupakan makanan olahan tertua, berawal dari mengekstraksi dari ubi-ubian lalu ditebarkan di atas batu yang datar. Dibakar dengan api menjadi flatbread primitif. Roti pertama kali masuk ke Indonesia yaitu pada zaman Belanda, berawal dari kapal-kapal yang berdatangan ke Indonesia sejak abad ke-16 akhir Nusantara. Belanda merupakan negara yang terkenal dengan pembuatan rotinya yang sangat enak. Di daerah Buol, Sulawesi Tengah Indonesia ada sebuah roti toko yang sangat terkenal yakni Gemini Bakeri. Gemini Bakeri merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang bakeri. Bisnis ini didirikan sendiri oleh Ike Kristi dan sudah mempunyai 4 pegawai tetap. 2 orang bekerja di bagian produksi, di bagian roti, dan 2 orang bekerja di bagian pemanggangan. Lanjut. Produk yang dihasilkan adalah roti basah dengan aneka rasa yang bermacam-macam mulai dari rasa roti coklat keju, roti coklat pisang, roti serikaya, roti coklat balak coki-coki, roti coklat meleleh, roti asam manis, dan varian roti tawar. Tujuan studi kelayakan bisnis, penyusunan analisis dokumen, paper studi penilaian kelayakan bisnis ESKB di lapangan secara online atau offline pada Gemini Bakeri sebagai tugas ujian tengah semester. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya dari metodologi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pengumpulan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Adapun metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kelayakan usaha roti bakery di Kabupaten Buol. Hasil dan pembahasan. Gemini Bakery memproduksi roti yang dikemas dengan berbagai ukuran dan berat. 75 gram, 150 gram, dan 250 gram. Pengemasan menggunakan plastik karena ditujukan untuk pasar lokal saja. Harga untuk tiap ukuran berurutan Rp15.000 per 75 gram, Rp20.000 untuk 150 gram, dan Rp25.000 untuk 250 gram. Proses pengerjaan produksi dilakukan di Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Bahan produksi disiapkan terlebih dahulu dengan satuan per produksi dengan ukuran resep. Kemudian, bahan yang telah diolah, ditimbang dan dimasak hingga kematangan yang puas. Terakhir, pengemasan produk yang dilakukan harus steril dan tidak boleh ada kemasan yang cacat sebab pengemasan juga mempengaruhi mutu produk dan ketahanannya hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, kelayakan manajemen. Adapun aspek-aspek yang dikaji dalam kelayakan manajemen adalah 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, dan yang ketiga adalah pengendalian. Selanjutnya adalah kelayakan pasar. Dari segi potensi pasar, prospek usaha roti bakery ini terkategori sangat menjanjikan.
Sebab penggemar setia roti bakery lumayan sangat banyak. Penggemar banyak inilah persaingan roti bakar juga menjadi sangat ketat. Baik roti bakar tipe cafe ataupun roti bakar pinggir jalur, sepanjang pelakon usaha dapat menjamin rasa, kebersihan, dan mutu serta kecepatan di kala proses pemesanan, usaha roti bakar hingga hendak mempunyai tempat tertentu di hati para pelanggan. Lalu, selanjutnya adalah kelayakan pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan memasarkan atau pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang saling menguntungkan atas hasil dari proses produksi yang telah dilakukan perusahaan sebelumnya. Alur kegiatan pemasaran diantaranya adalah perencanaan produk, penentuan harga, promosi, distribusi, strategi pemasaran, riset pemasaran, sistem informasi pemasaran, dan hal lain yang termasuk dalam kegiatan pemasaran. Berikutnya adalah kelayakan produksi. Analisis dalam aspek produksi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankannya dan untuk menilai ketetapan lokasi dan layout serta kebutuhan permintaan usaha pemenuhan kebutuhan dari para pelanggan. Transaksi penjualan penyerahan produk kepuasan semua pihak, pembeli dan penjual, bagian proses pemasaran, kesiapan mesin yang digunakan. Menurut Kashmir 2003, tujuan yang hendak dicapai dalam penilaian aspek kelayakan produksi adalah 1. Perusahaan dapat menentukan lokasi yang sangat tepat. Penentuan lokasi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kelayakan suatu produksi. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan kriteria yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga memberikan efisiensi. Dan yang ketiga, agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang tepat dalam menjalankan proses produksinya. 4. Agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang paling baik. 5. Agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang sama, agar suatu perusahaan dapat menentukan kualitas para pekerjanya. Berikutnya yaitu kelayakan SDM. Pada studi kelayakan bisnis yang kami lakukan pada toko Gemini Bakery, kami memiliki 4 jumlah karyawan, di mana 2 orang sebagai koki dan 2 orang sebagai asisten koki. Untuk tenaga kerja tidak langsung, kami membutuhkan analisis kerja, 1 orang sebagai pelayan, 1 orang sebagai kasir, 1 orang sebagai manajer keuangan, dan juga 1 orang manajer operasional. Gemini Bakery juga akan menjamin kesejahteraan para tenaga kerjanya dengan memberikan bonus setiap tahunnya, memberikan jaminan kesehatan berupa kartu BPJS selama mereka bekerja dengan kelas 3. Yang selanjutnya yaitu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas usaha Gemini Bakery terhadap penurunan volume penjualan roti sobek. Salah satu variabel dalam usaha ini yang mempengaruhi pendapatan ini adalah volume penjualan roti sobek. Pendapatan akan berkurang apabila volume penjualan roti sobek mengalami penurunan dan akan mengakibatkan usaha mengalami kerugian. Analisis sensitivitas usaha Gemini Bakery terhadap peningkatan bahan baku roti ini merupakan variabel yang dengan peran penting dalam usaha roti sobek karena merupakan bahan baku utama bagi usaha ini. Dengan meningkatnya bahan baku dapat menyebabkan penurunan pendapatan karena tingginya biaya produksi tidak akan sebanding dengan penjualan di pasar. Berikutnya yaitu kesimpulan dan hasil. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian kami pada perusahaan usaha Gemini Bakery yang pertama yaitu berdasarkan kelayakan pada aspek manajemen, aspek pasar, aspek pemasaran, aspek produksi, dan aspek SDM usaha Gemini ini di Kabupaten Buol dinyatakan layak untuk didirikan. Yang kedua, yaitu hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa
Usaha roti sobek mini bakery di kabupaten ini dinyatakan layak apabila penurunan volume penjualan tidak berlebihan atau melebihi kapasitas penjualan. Yang kedua, usaha roti sobek mini ini di kabupaten ini dinyatakan layak apabila kenaikan harga bahan baku roti sobek tidak melebihi kapasitas produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.